Pemirsa, hampir sepekan, Sivitas Akademika dari berbagai kampus di Indonesia terus mengkritik tindak tanduk Presiden Joko Widodo yang dinilai menyimpang dari demokrasi. Sivitas Akademika UNJ yang terdiri dari guru besar, dosen, alumni, serta mahasiswa melalui deklarasi Rawamangun menilai fenomena politik saat ini sangat membahayakan masa depan demokrasi karena para oknum elit politik secara terang-terangan mengabaikan nilai-nilai moral, etika, dan hukum. Mereka juga mendesak Presiden, Menteri hingga Kepala Daerah, TNI Polri, serta aparat penegak hukum untuk tidak melakukan intimidasi serta menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kelompoknya. Universitas Pembangunan Nasional UPN Veteran Yogyakarta juga turut mengeluarkan pernyataan sikap terkait pemilu harus dijalankan tanpa intervensi dan provokasi yang dapat memecah belah. Pernyataan sikap dibacakan oleh Guru Besar Profesor Konradus Danisworo berisi ajakan seluruh komponen bangsa untuk menjaga pemilu secara jujur dan adil. Usai pembacaan pernyataan sikap, Profesor Danisworo menegaskan pernyataan sikap ini bukan pesanan dari pihak manapun dan tidak ada tekanan dari pihak manapun. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta menghadapi pemilu tahun 2024. Ya, dalam beberapa hari terakhir, pemirsa, petisi dan kritik dari berbagai perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo dan gelaran pemilu 2024 terus bermunculan dan juga semakin meluas. Namun bukannya merespon kritik ini, sejumlah guru besar dan akademisi malah diduga mendapatkan intimidasi. Apa yang terjadi di era pemerintahan Jokowi ini? Selengkapnya kita simak fakta dan juga datanya dalam fact check gelombang kritik untuk Jokowi masif, akademisi diduga diintimidasi. Pemirsa, kita akan lihat bahwa sampai dengan hari ini sudah ada 32 kampus atau 32 universitas yang telah bergerak untuk mengkritik pemerintahan dan juga pelemahan demokrasi, baik memberikan pernyataan secara langsung atau press release untuk mengkritik pemerintahan dan juga pelemahan demokrasi yang ada di Indonesia. Bahkan sebagian besar ini terdiri dari kampus-kampus ternama. Nah, kita akan melihat 10 diantaranya kampus-kampus ternama. Ini banyak sekali ya, sebenarnya sebagian besar ini adalah kampus-kampus ternama, tapi kita akan bacakan misalnya 10 kampus yang juga sudah memberikan pernyataan sikapnya. Ini diawali dari Universitas Gadjah Mada, yaitu pada tanggal 31 Januari, kemudian diikuti oleh Universitas Islam Indonesia 1 Februari, kemudian 2 Februari ada 2 kampus sekaligus, kemudian Unhas Makassar dan Universitas Indonesia, kemudian pada tanggal 3 Februari itu ada Universitas Pajajaran Bandung dan juga UMY Yogyakarta. Kemudian pada tanggal 5 Februari mulai banyak yang juga mengikuti, pemirsa, dari UIN Jakarta, kemudian Universitas Airlangga Surabaya, Universitas Riau, dan juga Universitas Negeri Malang. Masih banyak lagi sampai dengan hari ini juga, pemirsa, nanti juga akan masih banyak pernyataan-pernyataan dan juga sikap-sikap dari kampus. Kemudian apa saja sih poin-poin tuntutan para Sivitas Akademika ini? Hampir sebagian besar ini sama ya. Salah satu contohnya ini kami ambil dari Sivitas Akademika guru besar yang ada di Universitas Indonesia. Nah, ini yang pertama, mengutuk segala bentuk tindakan yang menindas kebebasan berekspresi, kemudian menuntut hak pilih rakyat dijalankan tanpa intimidasi, ketakutan, dan berlangsung secara jujur dan adil. Ini maksudnya untuk pemilu. Kemudian menuntut agar semua ASN, pejabat, pemerintah, TNI Polri bebas dari paksaan untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Dan juga menyerukan semua perguruan tinggi mengawasi dan mengawal ketat pemungutan suara. Namun pemirsa, menariknya, meskipun puluhan kampus ini sudah bersuara menyampaikan keresahannya, Presiden ini malah santai menanggapi. Berikut kita akan dengarkan pernyataan dari Presiden Jokowi. Ya, itu hak demokrasi, setiap orang boleh berbicara, berpendapat, silahkan. Ya, lebih ironis lagi, pemirsa, kita lihat berikutnya ini. Para guru besar dan juga Sivitas Akademika mengaku mendapatkan intimidasi. Muncul banyaknya intimidasi terhadap para akademisi dan juga rektor kampus yang menyatakan sikap dengan deklarasi kritik pemerintahan Jokowi. Oke, kemudian hal ini juga diamini oleh Cawapres nomor urut 03 yang juga mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Berikut kita akan dengarkan pernyataan dari Mahfud MD. Ada beberapa rektor perguruan tinggi yang kemudian membuat pernyataan seperti yang diminta.
oleh orang yang melakukan operasi itu. Tetapi ada rektor yang jelas-jelas menolak. Dia menyatakan didatangi oleh seseorang untuk membuat pernyataan mendukung bahwa pemerintahan Pak Jokowi baik, pemilu baik, penanganan COVID nomor 1 dan sebagainya. Ya. Nah, itu yang beredar ke rektor-rektor, tapi tidak semua rektor menyetujui pernyataan itu. Ada yang memodifikasi, tetapi ada juga yang membacakan itu sesuai dengan pesan yang ditulis, template-nya. Coba kamu baca ini. Ya, lalu siapa saja para akademisi yang juga mendapat intimidasi ini? Kita akan tengok. Yang pertama ada dari Guru Besar Universitas Indonesia, kemudian mahasiswa Universitas Trilogi Jakarta dan juga Rektor Unika Sugi Japrananta Semarang. Ini mengaku mendapatkan intimidasi. Nah, bentuk-bentuk intimidasi seperti apa sih pemirsa misalnya yang mereka dapatkan? Kita akan melihat seperti yang pertama ini ada mobilisasi aparat yang mendatangi para dosen. Kemudian juga ada melalui pesan WhatsApp. Kemudian mengancam begitu ya, ada yang ngaku-ngaku alumni juga. Nah, ini dialami oleh Guru Besar Universitas Indonesia dan ironisnya kebanyakan ini dilakukan oleh aparat kepolisian atau yang mengaku demikian. Ada juga oknum-oknum yang tidak jelas dan tidak dikenal sehingga ditengarai sebagai preman. Berikutnya terakhir kita akan tutup fact check ini dengan sebuah pernyataan miris yang disampaikan oleh Romo Magnis, Guru Besar Filsafat dan Etika yang mengatakan, "Saya merasa situasi serius bagi Indonesia. Saya merasa ada kemungkinan masa demokrasi, masa reformasi akan berakhir. Itu tidak karena Prabowo Subianto, tetapi karena Presiden Jokowi dalam 5 tahun terakhir mengambil sikap yang mencemaskan." Itu adalah pernyataan dari Romo Magnis, Guru Besar Filsafat dan juga Etika. Nah, pemirsa, sungguh miris ya memang negeri ini di saat para akademisi turun gunung untuk coba memperbaiki situasi, bukannya dirangkul atau malah didengar, malah diduga mendapatkan intimidasi.